Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Senang sekali kita bisa berjumpa. Saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudara, di tengah pandemi COVID-19, meski sudah memasuki masa new normal, new habit, nyatanya korban masih saja ada. Bahkan kasusnya juga belum menurun. Saudara, ada dua yang penting untuk dicermati. Yang pertama yaitu kesehatan badan atau tubuh. Tapi yang kedua yaitu kesehatan mental kita. Tidak hanya spiritual, tapi juga mental. Tentang kesehatan spiritual kita sudah bahas, kita sudah check up, spiritual check up. Nah, pada saat ini saya mau mengajak untuk menjaga kesehatan mental. Mari kita bersama-sama memperhatikan dan membaca bagian dari Alkitab. Saya ajak untuk membuka sabda Tuhan. Kita akan mencermati firman Tuhan, saudara, dari kitab Surat Yohanes yang ketiga. Surat Yohanes yang ketiga. Yohanes ketiga pasal 1 ayat 1 sampai dengan 4. 3 Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 4. Yang demikian firman Tuhan. Dari penatua kepada Gayus yang kekasih, yang kukasihi dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa supaya engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sebab aku sangat bersukacita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran, sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Saudara yang berbahagia, barang siapa yang mendengar firman Tuhan dan memelihara dalam kehidupan setiap hari. Puji Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, surat Yohanes dikirim untuk Gayus, salah satu pemimpin jemaat yang sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran. Yang menarik adalah doa dari
Rasul Yohanes. Doanya adalah, "Aku berdoa supaya engkau baik-baik saja, sehat dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja." Kalau kita urai, saudara, di sini ada beberapa poin. Baik itu menyangkut kehidupan, tentu ya antara lain jasmani ya. Tapi jiwamu itu mental yang baik. Segala sesuatu sehat, termasuk dalam kebenaran, berarti tentang spiritual atau kerohanian. Jadi ada sehat fisik, ada sehat mental, ada sehat spiritual. Nah, kalau fisiknya sakit, biasanya dibawa ke rumah sakit. Kalau yang sakit mentalnya, jiwanya, ya dibawa ke rumah sakit jiwa. Tapi kalau spiritualnya yang sakit, itu urusan dengan Tuhan. Nah, ini yang menarik. Saudara, ternyata dalam kehidupan pandemi seperti ini, ancaman yang paling mengerikan kalau kita bercermin dari ayat ini, pertama memang kesehatan badan yang terinfeksi virus COVID-19. Maka kemana-mana pakai masker, ada pelindung muka, kemudian menghindari kerumunan, sebisa mungkin tidak kontak dengan yang sedang kena COVID-19 positif misalnya. Itu kesehatan fisik dan kita menjaga diri. Nah, yang paling mengerikan bagaimana menjaga kesehatan mental. Saya layat ada saudara kami yang ibundanya dipanggil Tuhan di Jogja. Dan saya terpesona karena apa? Karena di sana dalam masa pandemi orang masih juga datang melayat dengan protokoler kesehatan tentu, dan mereka menjaga diri tapi tetap melayat. Sementara orang lain yang sedang sakit mentalnya biasanya ketakutan, dan itu bisa dipahami. Lalu dia memutuskan di rumah terus. Dan meskipun saudaranya ada yang berduka, ada yang sakit, sekedar melayat pun tidak. Kenapa? Karena memang takut. Ada masalah dengan kejiwaan, mentalnya. Ada masalah. Yang paling berbahaya tentu kalau ada masalah dengan spiritualnya. Udah badannya belum tentu sehat, mentalnya kena, spiritualnya kena, komplit. Itu. Ada seorang rekan dokter yang bercerita bahwa ada pasien datang mengeluh dengan batuk-batuk, tenggorokannya sakit, kadang sesak nafas. Semua sudah mulai curiga nih, COVID-19 nih, orang ini positif nih. Tapi ketika dicek dengan swab ya, ternyata hasilnya negatif. Diberitahu, you negatif, orang ngandel. Ini mesti tidak valid. Negatif ini loh, oh mesti tidak valid ya, pergi ke rumah sakit lain. Ya dicek lagi, hasilnya negatif. Kok bisa ya? Bisa, itu namanya jiwanya sakit, psikisnya sakit, lalu psikosomatis penyakitnya, karena dia takut dengan COVID-19, maka merasakan seolah-olah dia seperti kena COVID-19. Itu psikosomatis.
Padahal tidak dicek negatif kok. Sekarang banyak orang yang sakit bukan pada fisik, tapi pada mental, terlebih spiritual. Tidak mau. Salahnya sendiri, meninggal di masa seperti ini. Enggak bisa, kita enggak mungkin untuk datang katanya. Saudaraku, hari ini saya mengajak, mari pertama kita saling mendoakan. Semoga kita sehat. Termasuk Bapak Ibu, saya, kita yang mungkin terganggu mentalnya karena ketakutan yang berlebihan. Yuk kita saling menopang. Semoga sehat. Sehat. Sebab kalau tidak sakit beneran itu nanti. Kemudian mari kita memohon, saling mendoakan supaya hidup dalam kebenaran. Karena apa? Hidup dalam kebenaran berarti kita ada dalam perlindungan Tuhan. Jangan masa seperti ini udah ancaman penyakit, mentalnya kena juga, lalu spiritualnya, imannya juga kena. Jangan. Mari kita jaga, kita saling mendoakan dan hidup dalam kebenaran. Yang terakhir, ya, selain kita merenungkan sabda Tuhan, selain kita berolahraga, kalau yang fisik, kalau yang mental, saya sarankan, cobalah isi waktu di rumah dengan kegiatan positif. 2, cobalah isi waktu luang dengan yang berguna, termasuk mendengar, membaca, menyimak media sosial yang berguna, yang humor, yang membahagiakan. Saya sarankan tidak usah menyimak tentang COVID-19. Karena yang kita pentingkan hidup hati-hati, tetap sehat, mentalnya sehat, spiritualnya sehat. Ada yang bertugas sendiri itu. Ya, karena berita juga kadang-kadang agak berlebihan. Ya. Saudara-saudara, tidak semua valid, harus dicek. Nah, oleh sebab itu, selain kita saling menopang doa, ada baiknya kita berdoa untuk para sahabat kita yang di garda terdepan, yaitu para petugas medis, diberi kekuatan dan berkat. Seperti 3 Yohanes 1 tadi, mendukung doa dan dikatakan, semoga engkau baik-baik, sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu sehat, hidup dalam kebenaran, kerohanianmu juga sehat. Alangkah indahnya kalau dalam masa pandemi seperti ini kita tidak menjadi egois, tapi kita saling menopang dalam doa. Kita tetap hati-hati, tapi tidak perlu paranoid berlebihan hingga psikosomatis, gak perlu. Tapi tetap memberi perhatian pada orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita. Hati-hati, tapi tidak berarti lalu kita menjadi egois dan kehilangan iman. Saudara, semoga Tuhan memberkati. Mari kita tetap sehat di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Semoga Tuhan mengaruniakan kesehatan kepada kami. Tak hanya fisik, tapi juga psikis, bahkan spiritual. Semoga kami memiliki hidup dalam kebenaran. Di tengah pandemi tidak menjadi egois, tetapi kami tetap berelasi dengan menjaga diri senantiasa. Berkati saudara-saudara kami yang menderita COVID-19. Tolonglah ya Tuhan. Berkati para medis yang melayani, dokter dan jajarannya. Berkati kami yang di rumah, yang tak jarang juga sakit secara mental, bahkan spiritual. Sehingga kami menjadi egois dan kurang peka. Terima kasih Tuhan untuk renungan hari ini. Berkatilah
Demi Kristus pengantara kami berdoa. Haleluya. Amin.